Dalu niki kula kalih rencang-rencang nyangkruk bareng Mbah Muluk menawi mangke badhe wonten pertanyaan-pertanyaan kula sumanggaken. Dalu niki temanipun kembalinya jati diri Jawa. Sugeng dalu Mas Indra Kekal Lamongan. Rahayu, rahayu. Mas Wilis, salam dari Jambi, Mbah. Rahayu. Rahayu. Sugeng dalu rahayu ini nyangkruk bareng Pak Muluk ya. Kados Mbah Irien kan sampun dengan ojo turu sore kaki ana dewa nglang jagat nyangking bokor kencanane niku Mbah Irien kula dek alit didongeng ngoten niku isine bawone donga tetolak ya iku bagian niku. Dados niku ingkang dipun wastani sanepa Jawi niku nek bae kula ya sederek-sederek gus-gus niki sing tasih nem-nem janganlah bermalas-malasan, ojo malas-malesan, giatlah bekerja atau mencari ilmu untuk hari depan. Dewa nganglang jagat, sudahlah dewa itu sudah memegang, sudah memantau tanah Jawa, dan Jawa itulah penuh kemuliaan, penuh sandang pangan gak kekurangan. Dan tugas-tugas iku bagianiro, iku tugas-tugas panjenengan ingkang nyelametke tanah Jawa menika generasi-generasi muda menika. Dados sesepuh-sepuh Jawa ingkang sampun-sampun tinuwe, ingkang sampun-sampun dalem, ingkang sampun bebles menika nggih ngrekrut lare-lare nem-nem niku anak-anak muda lah. Kita bimbing keluhuran budinya dan budi pekertinya tanpa pamrih itulah. Karena membimbing anak muda itu mau datang itu pun sudah suatu anugerah, enggak usah pamrih, itu pembinaan. Dan dulu kakek saya juga mikiro wong urip sing iso mikir, wong urip iki kon mikir sing iso mikir pikiran kanthi permati kan ngoten. Kan begitu, pikirlah dengan permati itulah. Sekarang juga saya hayati bener dalam hidup, saya pikir dengan secara kebodohan kita dengan kejernihan. Dipikir dengan kebodohan kita dalam kejernihan itu dulu-dulunya itu loh. Dulu-dulunya mengapa pendahulu-pendahulu itu yang dipilih tanah Jawa, mengagamakan tanah Jawa. Padahal di Jawa ini sudah ada agama. Kenapa kok memilih tanah Jawa yang diagamakan? Padahal mengagamakan orang beragama itu kan dan nggak boleh, itu kan sudah angkara murka itu. Sebenarnya sudah angkara murka. Dan kemana tujuannya kok yang diutamakan raja-raja? Karena raja itu cerdas dalam keilmuan ampuh sakti, dalam dia menjadi raja atau kerajaannya. Tapi mungkin kecerdikannya mungkin dia kalah. Terus setiap raja diumpani kecantikan atau wanita, dan wanita itu adalah dari saudara-saudara pendahulu dan akhirnya mempunyai keturunan, dan keturunan itu mungkin punya hak dalam kerajaan. Akhirnya luluhlah Jawa kalah di pangku, dislondoi wis kalah ngalah ngalih. Itulah orang Jawa. Kenapa dulu yang diamankan Jawa kok memilihnya Jawa, itu ada apakah itu sebenarnya itu? Kita pikir sekarang dengan kebodohan kita dalam kejernihan. Dan mengapa pendahulu itu setiap rapat tertutup dan di gua-gua, itu apakah yang dirapatkannya dulu-dulu itu? Inilah membuka mungkin
mudah-mudahan menjadi pembuka anak-anak muda ini dengan pemikiran yang jelas, jangan terkecoh dalam sejarah-sejarah yang fiktif atau itu adalah fiktif. Dan ajaran Jawa jangan sampailah doa-doa dengan Sang Yang Widi itu dipakai untuk mainan. Misalkan saudara anak muda itu menjadi pemain sinetron atau artis, janganlah berdoa dengan Sang Widi, karena sinetron itulah fiktif. Kalau memakai doa Sang Yang Widi yang asli, ayat-ayat itu, padahal sinetron itu kan fiktif, berarti doa itu kan fiktif. Doa itu kan khusus untuk Yang Widi. Kalau dipakai buat sinetron terus di ayatnya dibunyikan, itu berarti kan doa itu buat mainan. Itu pun sebenarnya kan kurang baik gitu. Nah, itulah rapat-rapat. Makanya kita harus beda pendapat. Kalau sama pendapat malah nggak baik. Tapi beda pendapat itu harus bersatu satu ikatan. Misalkan panjenengan, Gus, misalkan kamu ke timur, aku pendapat saya ke timur, ya sudah ke timur, aku tak ke barat, ya sudah. Kita sama-sama berpendapat, tapi disatukan hati dan jiwa kita untuk membangkitkan, membuka tanah Jawa ini menjadi panah, dan sesepuh-sepuh itu akan membentuk atau menjadikan anak-anak muda menjadi satria-satria yang budi luhur. Jadi jangan berdebat, berdebat nggak boleh, boleh saja, tapi beda pendapat tak boleh berdebat, itu harus bersatu. Pendapat itu lain-lain. Misalkan kita pendapat ngikut orang satu ke timur semua, udah digempur kita hancur. Kalau pendapat itu dihargai di satu ikatan, satu hati satu jiwa lah pendapat itu lain. Itu seperti kita saling menahan, saling melindungi. Seperti pohon di hutan ini juga lain-lain, tangkainya banyak, ada yang daunnya banyak, tapi setiap ada terpaan angin saling melindungi. Itulah kalau beda pendapat. Salah, beda pemahaman jangan salah paham. Beda pemahaman itu bagus, bisa memahami diri kita sendiri, tapi tetap bersatu, satu jiwa, satu hati. Kalau ajaran-ajaran Jawa seperti itu, makanya seperti rapat-rapat dulu pendahulu-pendahulu itu tertutup atau di gua, itu menyatukan pendapat, bukan menyatukan satu pendapat harus ikut itu, enggak. Pendapat kamu, misalkan kamu orang tiga, kamu agamanya, kamu budayanya, kamu kehidupannya, ya oke, sudah jadi satu. Akhirnya nanti kalau dulunya kan musuhan, akhirnya menjadi jodoh itu tiga, agama, budaya, dan ya sudah. Setelah nanti ajaran-ajaran itu turun hingga sekarang sudah kena itu, mudahlah kita hajar moralnya, kan itu Jawa. Makanya itulah hati-hati, beda pendapat itu harus, tapi saling menghargai, dan beda pendapat itu harus diikat jadi satu. Pendapat-pendapat itu satu hati satu jiwa untuk meluruskan Jawa ini. Kalau terus ini pendapatnya lain, ini selama ini nggak bisa jadinya Jawa nanti. Kita saling menghargai, karena tataran Jawa itu nggak ada batas. Ada yang tinggi, ada yang dalam semuanya. Tapi langsung dia itu satu, hanya Sang Yang Widi. Karena Jawa ini harus dibangkitkan. Saya siap menjadi anak panah untuk merobek kabut putih yang menutup Jala Sutra Jawa ini. Jawa ini memang kena Jala Sutra, ini harus dirobek kabut putih. Sekarang kalau dihayati, Nuwun Sewu, saya menyebut Sunan Kalijaga itu bertapa 2 tahun. Bertapa 2 tahun menunggu tongkat. Apa maksudnya? Itu juga salah persepsi, salah pengertian masing-masing. Sunan Kalijaga misalkan bertapa 2 tahun menunggu tongkat, apa dia terus menjalankan sholatnya bagaimana? Kalau sholat, padahal yang dianggap tongkatnya itu alif pangadeking jagat, dia berpegang tongkat, menunggu tongkat itu. Sang Yang Widi itu langsung ditancapkan dalam jiwa karena langsung ditancapkan hidup di jiwa karena Sang Yang Widi Gusti itu hidup di jiwa raganya Sunan Kalijaga. Maksudnya itu bukan tongkat ditunggu hidup, dia menunggu tongkat itu, menunggu alif pun Sang Yang Widi datang saja, dia bisa menyatukan, bisa ditancapkan di hatinya. Itu maksudnya Sunan Kalijaga kan itu. Jangan terus nunggu tongkat 2 tahun, tongkatnya hidup. Maksudnya tongkat alif pangadeking jagat, Sang Yang Widi itu ditunggu 2 tahun sampai dia ditancapkan di jiwanya, hidup di jiwa raganya Sunan Kalijaga, menyatu sama itulah sejarah sebenarnya seperti itu. Makanya kalau kita
mencari sesepuh sana, apakah guru sejati, terus bagaimana mencari jati diri, terus sejati ingsun itu siapa, terus aku itu siapa, sudah nggak usah jauh-jauh. Jati diri Sang Hyang Widi, guru sejati keyakinan, sudah keyakinan guru sejati. Sejatine ingsun watak panjenengan mang golek watak panjenengan men pun mumet sampean. Sejatine ingsun sejati niku watak panjenengan mang goleki. Watakku piye? Keras ora halus. Sampan sudah sulit. Setelah aku adalah dalam niat. Makanya aku itu adalah niat dari unsur aku itu. Kok nek arep golek nembus jati diri, niat yang tulus, kebudi keluhuran, langsung mencapai watak, mencari watak kita dari sejatine ingsun watak itu. Langsung mencari guru sejati keyakinan, langsunglah sampai jati diri Sang Hyang Widi itu. Itulah ajaran seperti itu. Gak usah kemana-mana, laku itu gurunya itu betul. Guru itu laku. Ya, sekarang itu yang terpenting, yang terutamakan aliran Jawa. Jadi ya Jawa apa sajalah. Itu persepsi lain-lain, tapi haruslah bersatu, satukan beda pendapat itu harus tak sepaham harus, karena beda pendapat itu akan melindungi, saling melindungi. Kalau satu pendapat untuk mengikuti satu pendapat, kita nanti mudah hancur karena mudah diarahkan, mudah dikecoh. Kalau kita beda pendapat tapi tetap satu ikatan itu pun menjadi satu hati, jiwa kita menyatu, jiwa itu Jawa itu. Jadi kita rekrut anak-anak muda itu sekarang dibina kebudi luhurnya, budi bakatinya untuk mengarang-arang jangan sampai terpeleset. Dan ini Jawa ini tentu kabut putih, Jawa kabut putih ini harus dirobek, dan itu akan terbukanya karena seperti ayam jantan berkokok dalam telurnya itu ya betul, karena panjenengan mangke terus di Jawa paling timur adalah sosok yang bertelur seperti pendalu-pendalu itu kan, itu maksudnya di timur bertelur, di barat bertelur, di sana bertelur berkokok dalam telurnya yang banyak, di barat dalam telurnya banyak. Nah, dia tak sadar kan telurnya nggak mau menetas kan, itu punya telur banyak di mana-mana. Itu ayam jantan berkokok dalam telurnya, dia banyak telur banyak, di timur telurnya banyak, di barat bertelur banyak, di utara punya telurnya dia kan gitu. Maka ayam jantan berkokok dalam telurnya yang banyak itu jago peluru nek jero ndok, maksudnya ora nek jero ndok mustahil dia punya telur banyak, dia selalu berkokok dalam telurnya. Makanya kita harus meluruskan anak-anak muda itu kebudi luhurnya, jangan sampai terbawa kecocokan ajaran-ajaran yang mungkin sekarang ini hanyalah apa yang diajarkan semuanya itu kan ya formalitas enggak atau asli enggak, karena terbuat janji dan rasa ditakut-takuti itu tadi anak mudanya terkecoh. Kita yang perlu generasi-generasi bernama bangsa seperti dengan dongeng awal tadi kan, itu bagian anak cucu kita biarlah menemui kesejahteraan, kedamaian di Pulau Jawa ini, di tanah Jawa ini. Nah, seperti itu aliran sekarang Jawa itu kan ya berjuta ribu. Ada yang ahli-ahli tetap beda pendapat, tapi harus itu beda pendapat, tapi harus pendapat itu disatukan satu ikatan, harus damai dan satu hati satu jiwa. Karena saat beda pendapat itu harus, kalau satu pendapat diikuti mudah kita hancur. Itulah pendalu. Dan adakah ajaran pendalu, adakah ajaran anak untuk membunuh ayahnya? Enggak ada Jawa itu. Kenapa itu? Kok enggak dipikir secara jernih? Terus adakah seorang guru karena malu ketahuan rahasianya, terus malu karena kalah sakti, si guru mengancam membunuh murid?